Nah, begini. Jadi yakunu at-tilmidhu qad amila wajibahul manzili fi sa'ati sadisati sabahan. Jadi seorang murid akan telah menyelesaikan PR-nya di jam 6 pagi. Begitu. Seperti itu. Nah, ini gabungan antara yakunu dan fi'il madhi. Gabungan antara yakunu dan juga fi'il madhi. Kira-kira seperti itu. Gitu. Gabungan antara yakunu plus fi'il madhi nanti akan memproduksi konstruksi tenses future perfect tense ya. Future perfect tense. Jadi tenses future ya yang perfect. Perfect itu sudah dilakukan, tapi future di masa yang akan datang. Jadi akan telah dilakukan di masa yang akan datang. Itu bisa diekspresikan melalui gabungan yakunu dan juga fi'il madhi. Nah, selanjutnya di sini ada yakunu dan fi'il mudhari. Kalau sebelumnya yakunu fi'il madhi, tapi yang keempat di sini yakunu plus fi'il mudhari. Begitu. Nah, bagaimana ini bisa kita terjemahkan begitu ya? Jadi kalau menemukan konstruksi seperti ini, yakunu tilmidhu yaqra'u al-kitaba. Nah, ini kan berarti at-tilmidh menjadi isim yakunu atau isim kana. Tapi khobarnya ternyata terdiri dari fi'il mudhari yang sama dengan kananya di sini. Begitu. Kalau konstruksi seperti ini kita temukan di dalam teks begitu, maka bisa kita artikan sebagai future continuous tense ya. Bahwa suatu pekerjaan itu akan sedang dilakukan di masa yang akan datang begitu. Akan sedang. Nah, jam 10 nanti saya akan sedang tidur misalnya gitu ya. Nah, mungkin kita bisa terjemahkan seperti ini yang mungkin di bahasa Arabnya. Nah, oh ini salah. Akunu fi sa'atil 'ashirati anamu begitu ya. Atau akunu anamu fi sa'atil 'ashirati. Atau secara lebih mudahnya begini. Yakunu abi yanamu fi as-sa'atis sa'at al-'ashirah tamaman atau lailan ya. Pada jam 10 tepat ayahku akan sedang tidur begitu. Di sini. Yakunu akan sedang yanamu tidur ya. Jadi ini gabungan antara konstruksi yakunu dan fi'il mudhari. Nah, ini pemaknanya seperti itu dari yang kita bahas kemarin itu maknanya belum saya jelaskan secara rinci di sini. Jadi saya ulangi di awal bahwa kalau kita menemukan ada konstruksi kana plus fi'il ya, yakunu plus fi'il, entah itu fi'il madhi dan fi'il mudhari, nanti mungkin ada beberapa variasi atau alternatif terjemahan begitu. Yang pertama, konstruksi kana dan fi'il madhi seperti ini. Kana kuntu darastu al-lughatal arabiyyah. Saya dahulu atau dulu belajar bahasa Arab. Begitu ya. Ini jadi konstruksi fi'il madhi yang kuntu di sini
Ini bisa kita artikan dahulu atau dulu. Yang jelas pekerjaannya ini tidak ada kaitan dengan masa sekarang gitu. Dulu itu bisa menjadi kebiasaan, dulu itu bisa pernah dilakukan cuma sekali misalnya bisa, tapi yang penting di sini antara konstruksi fi'il madhi dan kana dan fi'il madhi itu kejadian dulu dengan yang sekarang tidak ada keberlanjutannya gitu sampai sekarang. Begitu. Nah, ini ada kana Ahmadu darasa fi ba'dil ma'ahid. Ahmad pernah belajar di beberapa pesantren. Ya, ini menunjukkan arti pernah, tapi mungkin sekarang sudah tidak lagi begitu pertanyaannya. Pernah belajar di beberapa pesantren yang sekarang sudah tidak lagi belajar di sana. Jadi kita bisa ekspresikan lewat konstruksi kana dan fi'il madhi begitu. Jadi pertama bisa artinya dahulu, kedua bisa artinya pernah. Kedua, konstruksi kana dan fi'il mudhari. Nah, ini juga itu bisa menunjukkan arti kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Kunna nadhabu ila syarqil awsat. Mohon maaf di sini nggak ada sa-nya ya. Ya ada sa juga nggak masalah sebenarnya. Kunna nadhabu ila syarqil awsat. Nah, kami saat ini di masa lampau gitu ya, sedang pergi ke Timur Tengah. Begitu. Saya saat ini di malam kemarin sedang mengajar bahasa Arab. Nah, berarti bisa kita ekspresikan menjadi kuntu di sini ya kata-katanya kuntu udarrisu al-lughatal arabiyyah. Nah, jadi saya saat ini di masa lampau begitu sedang mengajar bahasa Arab. Jadi kalau saya ekspresikan kejadian di masa kemarin, ya, saat ini kan saya sedang mengajar begitu, seperti itu. Nah, ini bisa diekspresikan dengan kana dan fi'il mudhari. Kemudian ternyata ekspresi kana dan fi'il mudhari juga bisa memproduksi makna pernah. Tapi apa bedanya dengan pernah yang ada di sini begitu? Nah, pernah yang di sini ini masih keberlanjutannya mungkin masih ada begitu ya sampai sekarang. Karena tukhti tata'allamu al-lughatal arabiyyah. Begitu. Saudariku pernah belajar dan mungkin masih perkiraannya masih sampai saat ini ya belajar bahasa Arab di madrasah Ariyah karena dia masih SMA misalnya begitu. Jadi kemungkinan untuk masih dilanjutkan belajar bahasa Arabnya itu bisa terjadi. Nah, ini bisa diekspresikan dengan kana dan fi'il mudhari. Kemudian ini juga bisa menunjukkan arti biasa. Kana Samir yazur aqaribahu fil Urdun kulla sana. si Samir biasa mengunjungi ya kerabatnya di Yordania. Jadi dari dulu dan sampai sekarang dan kemudian mungkin juga akan datang itu si Samir selalu akan mengunjungi kerabatnya di Urdun setiap tahun. Begitu. Konstruksi kana. Nah, ini kana dan fi'il mudhari. Begitu. Kemudian konstruksi yakunu dan fi'il madhi tadi terjemahannya akan telah ya. Yakunu tilmiz qad amila wajibahul manzili fi sa'ati sadisa sabahan. Seorang murid akan telah mengerjakan PR-nya di jam 6 pagi. Begitu. Berarti
berarti akan telah selesai mengerjakan itu. Dan yang keempat ini konstruksi yakunu dan fi'il mudhari. Ini artinya adalah akan sedang membaca buku. Begitu. Nah, ini yang macam-macam makna ya yang mungkin bisa kita lihat. Contoh yang lain misalnya akunu fi sa'atil 'ashira anam. Saya pada jam 10 akan sedang tidur. Yakunu abi anam fi sa'atil 'ashira tamaman. Pada jam 10 tepat bapakku akan sedang tidur begitu ya. Akan sedang tidur. Nah, seperti inilah makna dari gabungan khobar kana ya Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin tulisannya akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ini ya pemaknanya tadi. Jadi kalau ada gabungan ini kana dan juga fi'il, nah itu ada 4 varian kemungkinan makna itu ya yang mungkin bisa kita lihat tadi ya. Yang pertama artinya mungkin bisa pernah, biasa, akan sedang, dan akan telah. Begitu. Ini tergantung pada konstruksinya bagaimana. Jadi kalau kita misalnya ini kita ubah menjadi yakunu talibu yaqudu. Begitu. Si murid akan sedang duduk. Yakunu at-talibu yaqudu. Si murid akan sedang duduk. Kalau yakunu at-talibu qa'ada. Yakunu at-talibu qa'ada. Nah, ini kok bisa ada gabungan fi'il madhi mudhari ya di dalam satu kalimat yang sama begitu. Nah, itu nggak usah khawatir, itu hanya mungkin maknanya nanti yang akan beda. Yakunu at-talibu qad qa'ada berarti artinya adalah murid akan telah duduk ya, akan telah duduk. Gitu. Murid akan telah duduk. Yakunu talibu qad qa'ada. Begitu. Future perfect begitu ya. Yakunu at-talibu qad qa'ada. Terus kana at-talibu qa'ada apa artinya? Kana at-talibu qa'ada. At-talibu di situ menjadi isim kana. Qa'ada di situ menjadi khobar kana berbentuk fi'il madhi begitu. Nah, itu bisa kita artikan sebagai dulu murid itu sedang duduk. Ya kan kalau qa'ada kan? Qa'ada kan berarti madhi ya. Dulu. Jadi kebiasaan mungkin sudah kebiasaan dulunya itu sering dilakukan. Ya kana at-talibu qa'ada. Seorang murid itu dulu duduk, sering duduk gitu. Kalau sekarang mungkin enggak lagi ya. Nah, itu kemungkinan. Jadi kemungkinan sekarangnya itu enggak. Atau itu juga bisa artinya pernah. Kana at-talibu qa'ada. Dulu siswa itu juga pernah duduk gitu. Misalnya begitu. Nah, ini pemaknaan yang mungkin bisa diberikan. Ini kalau kita ketemu dengan konstruksi kana dan fi'il madhi ya Bapak Ibu sekalian. Artinya nanti bisa saja akan ketemu di sini misalnya. Inna taliba yakunu yaqudu. Bisa itu begitu. Terjadinya. Inna taliba yakunu yaqudu. Atau inna taliba kana yaqudu. Bisa. Inna taliba yakunu qad qa'ada. Bisa juga ada seperti itu. Nah, ini nanti kita akan jadi kalau menemukan di dalam teks-teks berbahasa Arab masih agak pusing dengan konstruksi seperti itu ya mungkin tawaran 4 makna tadi ya yang saya jelaskan itu bisa sedikit membantu, bukan banyak membantu, sedikit membantu. Kayak begitu tawaran yang bisa di. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung lanjut ke itu tadi tentang makna ya, makna dari apa namanya?
makna dari gabungan kana dengan fi'il. Begitu. Sekarang kita akan mengulas kembali yang mungkin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, tentang maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan juga hal. Ini mungkin karena sudah pernah disampaikan, paling tidak saya hanya menyampaikan secara sekilas ya tentang keterangan di dalam bahasa Arab ini. Nah, kita akan mulai secara acak ya Bapak Ibu sekalian. Tidak saya kronologikan dari 1 sampai 5, tapi mungkin kita akan acak. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah keterangan alasan dan juga keterangan penegas dan intensitas, atau yang kita sebut di sini sebagai maf'ul li ajli, satu lagi maf'ul mutlak. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam memahami keterangan di dalam bahasa Arab itu, ya, bahwa di dalam memahami keterangan di dalam bahasa Arab itu kita butuh sorof, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita sangat membutuhkan sorof, tasrifan. Ya, tasrifan. Kalau tasrif jalasa yajlisu julusan fahuwa jalisun fadzaka majlusun, itu kira-kira tasrif apa namanya? Masdar. Ya. Kalau jalasa, jalasu itu tasrif apa namanya kalau ini? Lugawi. Tasrif Tasrif lugawi. lugawi. Kalau jalasa yajlisu julusan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun misalnya. Itu tasrif istilahi ya. Nah, ya. Nah, kita untuk memahami maf'ul li ajli, keterangan alasan, dan juga maf'ul mutlak, itu kita harus banyak paham tentang pembentukan masdar. Begitu. Jadi kalau kita nggak tahu masdar, kita tidak akan bisa memproduksi keterangan alasan dan keterangan penegas dan intensitas di dalam bahasa Arab. Begitu. Karena syarat daripada pembentukan keterangan ini membutuhkan pengetahuan kita tentang apa itu masdar, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat kalau dalam konstruksi bahasa Arab ini kan ada predikat, subjek, objek, begini ya. Atau bisa juga dibalik lah menjadi mubtada khobar ya, subjek predikat. Objek ini kita kasih kurung karena opsional. Maksud opsional di sini tergantung pada karakter kata kerjanya. Apakah karakter kata kerjanya itu dia butuh objek atau tidak begitu ya. Kalau kayak kata jalasa atau zahaba kan nggak mungkin itu butuh objek. Pergi dan duduk itu kan nggak butuh objek ya. Namanya intransitif seperti itu. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai fi'il lazim. Nah, kita kasih kurung di sini objek karena objek itu bisa hadir, bisa juga tidak, tergantung pada sifat kata kerjanya, apakah dia membutuhkan objek atau tidak. Begitu. Nah, untuk membentuk keterangan seperti ini, nah kita harus punya pengetahuan tentang masdar, begitu. Harus punya pengetahuan tentang masdar. Nah, tanpa pengetahuan tentang masdar ini, kita tidak akan bisa membentuk keterangan alasan, keterangan penegas, dan intensitas. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Keterangan apa?
Ya, untuk itu kita coba lihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian di tasrifan fi'il itu kita akan mereview kembali yang sudah pernah disampaikan mungkin oleh pemateri sebelumnya. Di sini kita lihat ini sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Kelihatan. Ya. Nah, di sini masdar untuk sulasi mujarrad fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Ini kita kosongkan. Kenapa kita kosongkan? Karena pembentukan masdar untuk sulasi mujarrad itu sangat tidak beraturan ya. Artinya itu berdasarkan pada sima'i. Bagaimana orang Arab yang membentuk masdarnya sendiri. Tidak didasarkan kepada kiasi. Kiasi ini maksudnya ukuran-ukuran tertentu gitu. Wazan-wazan tertentu. Kalau kita sering dengar kan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan lagi. Fa'ala yaf'alu fa'lan lagi. Fa'ila yaf'alu fa'lan lagi begitu ya. Nah, itu tidak berlaku untuk semua jenis kata kerja begitu. Masdar itu dalam bentuk sulasi mujarrad itu paling sukar untuk ditebak. Dan mau tidak mau untuk mengetahui masdar suatu kata kerja itu ya kita harus merujuk pada kamus gitu. Jadi kalau kita menghafalkan kata kerja di dalam bahasa Arab, misalnya saja zahaba yadhabu begitu ya. Nggak bisa jadi oh ini pasti masdarnya zahban gitu ya. Karena fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, jadi masdarnya adalah zahban. Nggak bisa seperti itu. Itu nggak bisa ditundukkan ke kiasi seperti itu. Begitu. Harusnya apa? Simai, yaitu berdasarkan pada apa yang tertera di dalam kamus. Begitu. Maksudnya bagaimana? Kita harus lihat dhahaba yadhabu itu kalau masdarnya kayak gimana bentuknya di kamus begitu. Ternyata bentuknya adalah zihaban ya atau zahab begitu. Nah, itu masdarnya. Gitu. Jadi kalau kita menghafalkan fi'il harus disertai juga menghafalkan masdarnya. Ya, sulasi mujarrad terutama. Begitu harus dihafalkan dengan masdar-masdarnya gitu. Contoh misalnya yang lain ya. Ada kata jaroha yajrohu. Oke, itu bisa kita jaroha yajrohu itu kan sama ya, setipe, sewazan dengan dhahaba yadhabu. Tapi ketika dimasdarkan dia fa'lan, jarhan. Tapi dia juga bisa jadi jirohan, itu fi'alan. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui itu ya kamus yang berbicara di situ. Jadi nggak bisa kita kiaskan begitu ya dengan mudahnya. Contoh lain lagi misalnya sa'uda yas'udu. Bukan sa'dun misalnya, tapi sa'adatun bisa aja terjadi di situ. Gitu. Nah ini master ini perlu kita pahami ya di dalam pembentukannya gitu. Ini kalau untuk sulasi mujarrad agak ribet penentuannya. Jadi harus merujuk kepada simai, yakni kamus bahasa Arab. Bagaimana seperti itu. Kemudian di sini yang lebih mudah adalah ketika kita mempelajari masdar yang bentuk yang lain. Begitu. Maksud bentuk yang lain di sini adalah yang sulasi mazid. Penambahan satu huruf, sulasi mazid penambahan 2 huruf, dan sulasi mazid penambahan 3 huruf. Itu sangat mudah sekali pembentukan masdarnya karena sudah ada pola-polanya. Begitu ya.
Seperti fa'ala yuf'ilu, taf'ilun, taf'ilatun, tif'alun. Af'ala yuf'ilu, if'alun. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatun, dan juga fi'alun. Nah, ini perlu menjadi catatan juga gitu. Ini sangat penting kita menghafal masdar nanti untuk membentuk keterangan penegas ya, dan juga keterangan lainnya misalnya. Infa'ala yanfa'ilu, infi'al. Ifta'ala yafta'ilu, ifti'al. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ul. Nah, ini. Jadi ini gampang. Istaf'ala yastafa'ilu, istif'al. Begitu ya. Nah, ini saya kira gampang ya untuk dihafalkan. Jadi kalau masdar untuk sulasi mazid itu kiasi semua. Maksudnya tanpa melihat kamus pun kita bisa membentuknya. Begitu. Nah, contoh misalnya jaroha yajrohu. Ini kan sulasi mujarrad. Masdarnya adalah jarah atau jiroh. Tapi kalau seandainya kita ubah dia menjadi sulasi mazid, penambahan satu huruf dengan pendobelan ain fi'il menjadi jarroha yujarrihu, ini sudah bisa kita bentuk berdasarkan pola seperti ini. Taf'il, tajrih, begitu. Taf'ilatun, tif'alun, dan seterusnya. Tajrihun, tajrihatun, tijrohun. Begitu ya. Nah, contoh lagi misalnya ahsana yuhsinu. Sudah bisa kita bentuk menjadi ihsan. Begitu. Beda dengan hasuna yahsunu. Sulasi mujarrodnya mungkin itu ininya adalah husn ya. Husnun. Begitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tentang masdar. Jadi untuk nanti membentuk keterangan itu di dalam bahasa Arab itu paling tidak kita butuh masdar. Ya, satu lagi sebenarnya nanti ada isim fa'il, tapi nanti akan kita bahas. Oke, kita lihat lagi ke yang sebelumnya. Nah, gini ya. Jadi untuk membentuk maf'ul li ajli, kita harus punya pengetahuan tentang masdar, yang mana masdarnya itu harus mansub secara kasus, secara i'rab, begitu. Misalnya di sini dicontohkan zahabtu ilal masjidi talaban lil ilmi. Begitu. Apa nih kira-kira artinya? Zahabtu ilal masjid talaban lil ilmi. Saya pergi ke masjid untuk mendapatkan ilmu. Iya, untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu menjadi alasan perginya kita ke masjid, menjadi motif begitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Menjadi alasan untuk kita pergi ke masjid. Contoh yang lain misalnya apa ya? Kharajtu dakhaltu ilal bait rohatan li jismi, misal begitu ya. Istirahatan li jismi. Saya masuk ke masjid istirahatan, nah, untuk mengistirahatkan ya, li jismi, tubuhku, badanku. Seperti itu. Nah, ini jadi yang seperti itu adalah alasan gitu. Mungkin kita akan ini lagi. Nah, di sini saya akan berikan contoh yang lain, misalnya.
Contoh yang lain misalnya askunu fil baiti. Ini ta'atan di amri walidayya misalnya gitu. Askunu fil baiti ta'atan di amri walidayya. Aku tinggal di rumah karena untuk mentaati perintah orang tua begitu ya. Askunu fil baiti ta'atan di amri walidayya. Contoh lagi misalnya azuru al-masjid al-haram nadhran lil ka'bati. Azuru al-masjid al-haram nadhran lil ka'bati. Saya mengunjungi Masjidil Haram karena untuk melihat Ka'bah. Nadhran lil Ka'bah. Di sini nadhran dan juga ta'atan itu ini masdar yang dua-duanya ini sebenarnya ya dipakai ya, masdar ini dipakai untuk memberikan penjelasan atau keterangan alasan di balik motif askunu, di balik motif azuru. Begitu. Ya. Ini saya kira mudah ya pembentukannya seperti itu. Yang jelas coba dijadikannya ini. Terkadang masdar seperti ini didahului oleh huruf jar begitu. Jadi masdar yang mansub itu kadang digantikan dengan huruf jar li. Gitu. Atau di sini ya li. Linadri al-Ka'bah. Gitu. Atau li ta'ati al-amr. Misalnya begitu. Li ta'ati al-amr misalnya. Li ta'ati amri walidayya. Nah, tapi kalau yang seperti ini sudah bukan maf'ul mutlak lagi karena sudah didahului oleh huruf jar. Ini bisa untuk menunjukkan motif atau alasan begitu. Ini juga bisa kita sebut sebagai keterangan alasan ya dalam bentuk jar majrur begitu. Tapi untuk yang lebih maksimalnya itu kita menggunakan maf'ul li ajli begitu. Ta'atan li siapa kayak gitu ya. Nadhran lil Ka'bah. Ini menggunakan masdar begitu kira-kira. Nah, kemudian kita akan lihat lagi contoh yang lain. Contoh yang lain di sini, misalnya ada contoh yang lain. Sebentar ya Bapak Ibu, anak saya lagi nangis ini. Ya. Sini. Nah, di sini kita lihat di sini ada keterangan penegas dan intensitas.
Sebentar dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah. Iya, iya, bentar. Pakai celana. Bentar ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jeda sebentar. Jadi di sini pada poin ketiga ini ada namanya keterangan penegas dan intensitas yang kita sebut di sini sebagai apa ya, maf'ul mutlak begitu ya. Zahabtu ilal masjid zihaban. Zahabtu ilal masjid zihaban. Di sini yang dimaksud ini pengulangan kembali ya. Kadang di sini masdar yang ada di sini ini mengulangi kata kerja derivasi dari predikat yang ada di sini. Begitu. Predikat yang ada di sini. Zahabtu ilal masjid zihaban. Begitu. Nah, zihaban ini adalah masdar dari kata zahabtu. Kira-kira seperti itu. Masdar dari kata zahabtu. Nah, ini nanti mengandung arti penegas dan intensitas ya Bapak Ibu sekalian. Zahabtu ilal masjid zihaban ini menunjukkan bahwa suatu pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh begitu. Zahabtu ilal masjid zihaban artinya adalah saya sungguh-sungguh pergi ke masjid. Begitu. Zahabtu ilal masjid zihaban. Nah, atau bisa juga dalam pengertian kalau misalnya ya kata kerjanya itu adalah dari ya yang menunjukkan sifat begitu ya. Kan kalau di dalam bahasa Arab itu sifat itu bisa diekspresikan menggunakan kata kerja ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya hasuna al-mar'u. Hasuna al-mar'u. Artinya orang itu baik. Kalau kita ekspresikan secara bahasa Indonesia, ini kan baik di situ kan kata sifat, tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu ternyata dia menggunakan kata kerja, bukan kata sifat. Hasuna al-mar'u. Begitu. Hasuna al-mar'u. Jadi seseorang itu baik. Nah,
Itu kan dia menggunakan kata kerja itu kalau di dalam ekspresi bahasa Arabnya. Nah, ketika kata kerja yang mengandung makna sifat itu, kata kerja dalam bahasa Arab yang mengandung makna sifat itu dijadikan sebagai masdar yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak di dalam kalimat, maka kalau secara penerjemahan itu kita bisa menyebutnya, bisa menerjemahkannya dengan sangat gitu ya. Hasuna al-mar'u husnan. Seseorang itu sungguh atau sangat baik, seperti itu. Ya. Atau qabuha al-mar'u qubhatan gitu ya. Seseorang itu sangat jelek, misalnya begitu. Jadi itu kan menggunakan masdar. Ini mungkin saya coba rujuk lagi ke Nah, di sini ada hasuna al-mar'u husnan. Nah, ini kan husnan di sini ini adalah maf'ul mutlak. Begitu. Ini bukan maf'ul liajlih ya Bapak Ibu, tapi maf'ul mutlak. Jadi dia gitu secara lafal mengambil derivasi dari kata kerjanya hasuna di sini. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini kita bisa artikan sebagai sangat begitu ya. Sangat. Ini yang dimaksud dengan keterangan penegas ya. Keterangan menunjukkan arti kesungguhan untuk kalimat yang tidak ada makna sifatnya seperti ini ya. Jahadu misalnya begini ya, jahadu fi al-ma'rakati jihadan ya. Jihadan. Nah, saya sungguh-sungguh dalam medan perang itu saya sungguh-sungguh berperang gitu ya. Ini menunjukkan arti ya sungguh-sungguh lah. Suatu pekerjaan itu jadi dikasih tekanan. Ya, dikasih tekanan gitu. Nah, ekspresi sungguh-sungguh dalam bahasa Indonesia kan banyak sekali ya. Mungkin kita bisa pakai itu untuk menerjemahkan kalimat yang di situ ada maf'ul mutlaknya gitu ya. Kemudian ada lagi model maf'ul mutlak, tapi ini seringnya di dalam buku-buku nahwu itu namanya isim marroh namanya. Masdar marroh apa isim marroh ya. Nah, ini untuk menunjukkan intensitas suatu pekerjaan. Apakah dilakukan sekali, 2 kali, atau 3 kali. Dia menggunakan marroh. Nah, itu pembentukannya adalah dengan cara menambahkan tak marbutoh pada masdar yang sudah tersedia. Begitu. Misalnya, di sini ada kata akaltu. Al-khubza. Aklan. Nah, kalau yang ini kan namanya maf'ul mutlak dengan penerjemahan sebagai penegas. Tapi kalau intensitas jadinya seperti ini Bapak Ibu. Akaltul khubza aklatan. Nah, di sini kan ada tamar buto ya. Akaltu al khubza aklatan. Untuk menerangkan bahwa saya makan cuma sekali. Akaltul khubza aklatan. Saya makan sekali. Kalau 2 kali, ya ditasniakan saja. Akaltul khubza aklataini. Begitu. Kalau berkali-kali,
Bagaimana? Ya di masdar diinikan saja. Aklan dia. Dijadikan ya jamak muannats salim. Jamak Nah, akaltul khubza aklatan, akaltul khubza aklataini, akatul khubza akalatin, begitu. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai isim marroh atau masdar marroh. Jadi, masdarnya ini kita tambahkan tamar butoh untuk merujuk pada seberapa intens, seberapa kali sih suatu pekerjaan dilakukan. Nah, ini jangan dikaburkan dengan keterangan penegas yang ini ya di sini. Ini kalau misalnya kita ganti jahatu fil ma'arokati jihadatan, ya berarti cuma sekali jihadnya. Kalau jihadatain ya 2 kali, jihadatin berarti berkali-kali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini keterangan seperti ini. Nah, dari awal sampai akhir mungkin ada yang ditanyakan, mungkin silakan Bapak Ibu. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Untuk contoh apa ini yang azuru al masjidal haram nadran lil Ka'bah. Untuk li itu apa memang rumus untuk maf'ul apa itu tadi? Yang contoh Maf'ul itu tuh. ya, maf'ul Iya, maf'ul mutlak kan? liajli. Itu memang harus ada li gitu ya Ustaz. Oh iya, maf'ul liajli ya. Setelah masternya itu loh, ya. Itu memang harus ada li ya. Azurul Masjidil Haram nadran lil Ka'bah. Ya, biasanya iya memang karena kan ini untuk apa namanya itu menunjukkan alasan, biasanya itu menggunakan li begitu. Karena ada biasanya menggunakan li. Adkhulu fil masjid salatan lillahi ta'ala misalnya begitu ya. Itu sering muncul li-nya, tapi sebenarnya bukan konstruksi yang wajibnya begitu ya. Konstruksi yang wajibnya itu adalah masdarnya itu gitu. Masdar yang di apa namanya? Masdar yang dimansubkan gitu. Ada juga nanti konstruksi yang tidak menggunakan li, tapi misalnya langsung saja ke apa namanya itu ke menjadi mudhof mudhof ilaih begitu ya. Jadi mudhofnya itu berupa maf'ul li ajlih yang masdar, mudhof ilaihnya misalnya objeknya atau apa begitu. Seperti itu Ibu, mungkin bisa itu di ini kan. Nah, komponen utamanya sebenarnya di maf'ul mutlaknya. Tapi karena dia maf'ul li ajlihnya ya, di masdarnya itu. Tapi karena untuk namanya juga untuk mengekspresikan alasan, ya li itu dimunculkan di situ. Jar majrur dimunculkan juga di situ begitu. Namanya juga Berarti belum maf'ul. tentu li ya. Iya, masih Kalau yang disebutkan jar majrur berarti belum tentu li. belum tentu li, ya. Masih masih ada juga yang lain tapi saya lupa ini untuk sementara. Ketika memberikan contoh yang lain. Begitu. Nanti mungkin kalau saya ingat ada lagi mungkin Ibu, silakan. Ya. Terus yang tadi disebut dengan maf'ul marro. Kalau masdar marro, kenapa tidak disangkut dimasukkan juga dalam apa tadi keterangan itu yang menggunakan masdar itu? Hanya Ustadz kasih contoh begitu. Iya. Di Kan di situ hanya masdar apa tadi hanya berapa masdar ya, nggak disebutkan masdar maroh gitu loh. Iya, iya. Tidak Ini masukkan masdar maroh. ini karena memang kalau penamaannya sih ini bukan masdar marro, ini seingat saya gitu Ibu. Tapi kebanyakan dikenalnya isim marroh gitu Ibu. Isim Oh, marroh, ya istimarah. bukan masdar marroh. Isim
Marroh. Tapi menggunakannya masdar ya. Iya, tapi dia yang digunakan menggunakan masdar. Jadi dengan penambahan ta isim marbutoh, dia sudah bisa menjadi isim marroh itu gitu. Untuk menunjukkan isim marroh itu kan sekali gitu ya, isim marroh. Iya, ya, untuk mengekspresikan keterangan sekali. Begitu. Untuk dinikah. Isim marroh. Ada lagi sebelum kita masuk ke teks, Bapak Ibu sekalian? Atau sambil nanti nanyanya pas ketika sudah bergelut dengan teks ya, Bapak Ibu. Boleh juga. Ini sudah masuk ya? Sudah. Oke. Nah, ini adalah teks sebenarnya ada kutipan gitu ya dari kitab Ihya Ulumuddin terkait bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali terhadap peristiwa pembantaian Imam Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada dua narasi sejarah yang berbeda versi begitu ya. Kan saat itu Husain itu meninggal di masa pemerintahan Yazid putra Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, Karbala. Ya di padang Karbala itu ya. Jadi ada dua versi riwayat sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Husain itu dibunuh atas perintah Yazid itu sendiri. Ada versi sejarah yang mengatakan bahwa Husain itu dibunuh oleh atas perintah Ziyad ibnu Abihi apa Abdullah bin Ziyad, saya lupa namanya. Ziyad ibnu Abihi atau Abdullah bin Ziyad, salah satu gubernur Bani Umayyah di Kufah kalau nggak salah. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah Yazid itu turun tangan masih kedengeran Ibu? Di sini ada keterangan unstable. Masih. Ya. Jadi apakah Yazid itu dia memerintahkan membunuh Husain atau tidak sih begitu ya? Nah, para ulama berbeda pendapat. Jadi dari dulu itu memang ada ulama yang pro Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah sukunya Nabi dan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad itu kan masuk ke dalam kategori suku Bani Hashim. Kemudian ada lagi suku Bani Umayyah. Sebenarnya dua suku ini adalah masih bersaudara ya. Hashim dan juga leluhur Bani Umayyah namanya Abdus Syams itu adalah dua anak kembar katanya. Tapi dari dulu itu sering bertengkar. Dia dari sebelum jahiliyah sampai Islam itu bertengkar mulu itu. Dua suku itu begitu. Nah, itu pertarungan antara Hashim dan Muawiyah. Di masa khalifah itu kan pertarungan antara bapaknya Husain namanya Ali bin Abi Thalib dengan bapaknya Yazid Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika keduanya itu wafat, sekarang pertempurannya beda lagi. Anak-anaknya. Anaknya Ali dan juga anaknya Muawiyah. Begitu ya. Nah, para ulama dalam menyikapi pertempuran itu, dalam menyikapi konflik dua suku itu, ada yang pro Bani Umayyah, ada juga yang pro Bani Hashim gitu. Ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah. Nah, itu dan itu sikap dukungan ini nanti berpengaruh terhadap pandangan-pandangan fikih mereka nanti. Nah, seperti yang akan kita kemukakan di sini. Kita akan pelajari di sini bagaimana misalnya sikap Al-Imam Al-Ghazali terhadap kematian Husain itu. Apakah benar itu di tangan
Yazid, atas perintah Yazid atau bukan, begitu ya. Nah, sebelum kita membaca itu, kita akan mempelajari dulu kosakatanya. Di sini ada sabiqun. Sabiqun ini artinya dahulu ya. Asbaku itu lebih dahulu atau paling dahulu. Kayak fadilun, fadilun itu artinya adalah yang utama. Kalau afdol yang lebih Paling utama. utama. Ya, paling utama bisa. Hasanun, ahsanu. Baik dan paling baik atau lebih baik juga bisa. Jamilun, ajmalu. Jamilun itu misalnya bagus. Ajmalu lebih bagus atau paling bagus. Seperti itu. Dafa'a yudafi'u an artinya membela. Dafa'a yadfa'u bi mendorong. Al-mailu, al-muyulu. Al-mailu ini kecenderungan. Al-muyulu ini jamak dari kecenderungan. Jamak dari al-mail. Kemudian ada ayyada yu'ayyidu. Li artinya membela. Ya. Wathiqus silati berhubungan erat dengan Salatinus Salajiqati, Sultan-Sultan Seljuk. Sultan Seljuk ya. Ini di era Abbasiyah ya. Dhahaba yadhabu ila berpendapat. Daro ayadro'u menghindari. Ini masdarnya adalah dar'an. Nah ini Bapak Ibu, kalau dhahaba yadhabu saja kan artinya pergi ya. Tapi kalau dhahaba yadhabu ila itu artinya berpendapat. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab itu disebut kolokasi. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya namanya sanding kata. Jadi suatu kata yang akan bersandingan dengan kata lain secara fixed, secara mapan begitu. Itu ada macam. Kayak misalnya kata berdasarkan pasti akan selalu disandingkan dengan pada. Nggak mungkin dari, berdasarkan dari begitu ya. Nah, itu namanya kolokasi. Nah, dhahaba yadhabu ila ini berpendapat. Artinya berpendapat. Nah, kolokasi itu bisa berbentuk idiom misalnya dan lain-lain. Daro'a yadro'u. Contoh yang lain misalnya kayak ikhtalafa yakhtalifu. Apa arti ikhtalafa yakhtalifu? Beda. Berbeda, ya. Beda pendapat. Berbeda pendapat, betul. Tapi kalau digabung dengan ila, ikhtalafa yakhtalifu ila, itu artinya bukan berbeda lagi, tapi berangkat ke gitu. Gitu. Jadi kalau saya katakan akhtalifu ilal masjid, itu artinya saya pergi ke masjid. Gitu. Bukan saya berbeda pendapat. Nah ini banyak kolokasi ya Bapak Ibu. Kolokasi. Nah itu jadi gabungan antara fi'il dengan jar majrur, tapi dia membentuk makna yang berbeda dari makna asalnya. Itu kalau ikhtalafa yakhtalifu tadi dikatakan berbeda, itu mungkin kalau dia berkolokasi bersanding kata dengan an. Hadzal kitab yakhtalif anil kitab al-akhar. Itu kalau an artinya berbeda. Buku ini berbeda dari buku yang lain. Tapi kalau hadzal kitab ana akhtalifu ilal masjid artinya juga beda. Itu artinya saya pergi begitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada rafadha yarfudu menolak, tuhmatun tuduhan, isa'atul dhanni berburuk sangka, isa'atul dhanni berburuk sangka, syakkaka yusyakkiku artinya meragukan, qadaro yaqdiru ala ini mampu. Nah ini memang satu kesatuannya Bapak Ibu, nggak bisa dipisahkan ini. Jadi kalau kita menghafalkan kosakata di dalam bahasa Arab, harus dihafalkan juga dengan bersanding dengan siapa kosakata itu begitu. Ya. Ada jodohnya begitu Ibu ya. Itu ada jodohnya. Kata itu juga mereka ya dalam beberapa hal itu memiliki jodoh yang fixed, yang nggak bisa diganggu gugat begitu. Nggak bisa diganggu gugat. Kayak qadaro yaqdiru ala.
Nggak bisa nanti dia qadaro yaqdiru ila, itu salah nanti. Ini namanya tidak berkolokasi. Nah, dulu saya sering menyebut ganteng itu dengan menggunakan kata jamil, dan bahkan sampai sekarang juga menyebutnya kalau ganteng itu jamil ya, cantik itu jamilah. Jadi kalau saya ngambil contoh bahasa Arab itu ar-rajulu al-jamilu, nah, saya terjemahkan sebagai seorang laki-laki yang ganteng. Ternyata kata teman saya ya yang lebih paham bahasa Arab itu menegur saya, itu salah Aziz. Yang benar itu adalah ar-rajul al-wasim, artinya ganteng, atau ar-rajul al-aniq. Nah, kemudian saya tanyakan, lah kalau al-jamil itu untuk apa? Dia katanya lebih pasnya kepada untuk perempuan. Al-mar'atu al-jamilatu. Begitu. Tapi kalau untuk laki-laki, ar-rajul al-wasim, katanya begitu. Ini kata teman saya yang sudah pernah meneliti tentang. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Itu namanya sanding kata atau kolokasi. Kata al-jamil tidak pas disandingkan dengan ar-rajul. Yang pas itu adalah al-wasim, begitu. Nah, ini dalam bahasa Inggris juga ada ya Bapak Ibu sekalian. Kayak misalnya saya pernah baca bukunya siapa itu? Kamus ya, Kamus. Kamus kolokasi juga kamu. Halo, tes. Ya. Nah, itu misalnya kayak murid yang cerdas, ya murid yang pintar. Itu mungkin kita sering ekspresikannya dengan kata clever student, ya. Tapi itu katanya kurang tepat karena clever itu yang kita maksudkan mungkin murid yang jago di matematika, fisika dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan clever student itu kurang tepat untuk maksud tadi ya. Maksud jago dalam matematika. Clever itu menunjukkan arti bahwa dia cerdas tapi dalam pengertian yang negatif, licik berarti ya. Nah, itu makanya kalau untuk menyebut murid yang cerdas dalam bidang matematika dan lain-lain, yang pas itu adalah smart atau bright misalnya seperti itu. Jadi bukan pakai clever. Nah, itu juga disebut sebagai sanding kata. Nah, ini bedanya ini kalau ini konstruksi kata kerja dan jar ya. Nanti akan banyak selain ini. Tatorroko ya tatorroku itu artinya menguat. At-ta'assubu fanatisme. Al-waqi'atu kejadian. Al-janibu, al-jawanibu pihak ya. Hama yahmi himayatun, ini artinya membela, sama kayak dafa yudafi'an. Al-amrul waqi' itu status quo ya Bapak Ibu. Status quo itu ya apa yang ada sekarang itu harus dipertahankan misalnya. Al-amrul waqi'. Kemudian yang kedua al-mamlakatus sultaniyah. Dua-dua kerajaan kesultanan. Asya ya'ishu, hidup, al-kanfu, naungan. Nah, ini paling tidak kita memahami dulu kosakatanya, baru kemudian kita terapkan dalam membaca teks ini ya. Mungkin ada yang mau membaca yang satu ya. Silakan. Ada yang mau atau saya tunjuk aja? Tunjuk saja. Oh ya. Yang pertama mungkin dari siapa ya? Salsabina Ramadhani. Oh, sepertinya ini. Bu Syarifah. Karena Iya, Ibu. Karena Hujjatul Islami Abu Hamid Al-Ghazali. Itu dibaca apa tadi? Nggak usah, ini tahunnya langsung aja ya ke sini. Wahidan min asbaki ulama sitah apa sana? Sanah ya?
Ustaz? Sunnah. Oh, ulama is-sunnati. Al-mudafi'ina an Zaid bin Muawiyah. Ya, an Yazid, ya. An Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Dibaca Yazid kan, Yazida karena itu an ya. Oh iya, Yazid. Nah, mungkin bisa diterjemahkan sekalian Ibu. Judulnya belum dibaca. Oh, judulnya juga ya? Oh iya, mohon maaf. Iya. Lupa. Saya tahu artinya itu apa arti judulnya. Sampai lupa saya juga. Oke, Mauqiful Ghazali min qatlil Husain ya. Sikap Al-Ghazali terhadap pembunuhan Husain. Nah, kenapa di sini memakai min bukan, kalau terhadap itu kan bahasa Arabnya ila ya. Ila atau tijaha misalnya. Nah, karena ini mauqif itu sekolokasi dengan kata min. Jadi kalau kata waqafa yaqufu, saya ingin bersikap tentang kondisi politik sekarang. Jadi mungkin kita bisa kita ekspresikan dengan ana akifu minal minal halat asiyasiyah al-yawm misalnya begitu, atau minal dzuruf asiyasiyah al-yawm. Jadi kata ada min di situ. Min di sini bukan dalam pengertian dari, tapi hadap atau apa ya gitu ya. Jadi gabungan. Ini namanya kolokasi juga Bapak Ibu. Oke, bagaimana yang satu ya? Karena internetnya lagi kurang. Langsung diterjemahkan saja. Hujatul Islam itu gelarnya Abu Hamid Al-Ghazali gitu ya Ustaz? Ya, seorang Hujatul Islam bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Seorang Hujatul Islam yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Termasuk salah satu di antara para ulama terdahulu. Sunnati. Yang menolak ya Ustaz, Mudafi'in. Al-Mudafi'in membela. Yang membela Zaid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah. Betul sekali ya. Seorang Hujatul Islam bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali merupakan wahidan, salah satu min asbaqi ulama sunnah, dari ulama sunni yang paling awal, yang paling dahulu. Al-Mudafi'in, yang membela an Yazid bin Muawiyah. Membela. Jadi Imam Ghazali adalah orang yang membela Yazid bin Muawiyah gitu ya, ulama sunnah. Nah, apa ini pembelaannya? Apa motifnya? Mungkin coba kita bisa lihat di yang kedua ya. Mungkin Bu Fadilah apa? Nah, kalau Hujatul Islam itu apa, bisa diartikan pendapat Islam begitu, bisakah? Hujatul Islam itu sebenarnya julukan ya, julukan. Saya ini mungkin kalau diterjemahkannya karena dulu Imam Al-Ghazali itu sering debat gitu ya, dan menang terus, itu makanya disebut sebagai Hujatul Islam. Ahli debat lah begitu mungkin. Pendebatnya Islam gitu ya. Nah itu. Kayak ada lagi Syekhul Islam. Syekhul Islam. Profesornya Islam. Syekhul Islam, Hujatul Islam itu. Ya itu ini ya. Gelar-gelar lah, gelar-gelar kayak gelar-gelar penghormatan karena mempertimbangkan kapasitas ilmu pengetahuannya yang luar biasa. Kayak misalnya Ibnu Taimiyah atau Zakaria Al-Ansari itu disebut sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
atau Syekhul Iya. Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, kita sebutnya sebagai ini ya, profesor mungkin. Karena Ibnu Taimiyah itu menguasai banyak literatur ya, mulai dari fikih, teologi, filsafat dan seterusnya, maka dia disebut sebagai Syekhul Islam dan beliau kuasai semua itu. Hadis misalnya dan seterusnya. Kemudian pemikiran beliau itu dari yang fundamentalis sampai liberal itu punya gitu gagasannya itu. Kayak Ibnu Taimiyah punya pandangan nikah beda agama boleh. Tapi kemudian ada juga pandangan beliau yang keras-keras itu yang dipakai ISIS misalnya. Ada gitu. Dari pandangan beliau yang liberal sampai pandangan beliau yang keras-keras itu ada. Nah, makanya mungkin disebutnya Syekhul Islam. Profesornya Islam karena penguasaan ilmu beliau yang lumayan cakupannya luas atau sebut saja berpengetahuan ensiklopedis begitu ya Bapak Ibu. Kalau Abu Hamid Al-Ghazali ini beliau concernnya di bidang filsafat, di bidang fikih ya, usul fikih ya, tasawuf ya, tapi hadis kurang. Sehingga beliau katakan di dalam kitab Ihya itu kan katanya, wa kana mazji fi dzalika bid'ah. Saya tidak memiliki pemahaman yang cukup atau latar belakang hadis yang cukup sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali katanya sih hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu juga itu ada di situ. Nah, itu penamaan Hujatul Islam sebenarnya gelar. Ada lagi misalnya Asy-Syaikh Al-Akbar. Ya, itu juga profesor ya. Profesornya, tapi biasanya disematkan kepada satu orang saja, namanya Ibnu Arabi. Punya kitab namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah atau kitab yang ada lagi kitab beliau namanya Anqa'u Maghrib yang meramalkan tentang kapan Imam Mahdi itu akan muncul. Itu ada kitabnya namanya Kitab Anqa'u Maghrib. Nah, tapi beliau dijuluki sebagai Asy-Syaikh Al-Akbar begitu. Itu banyak sih julukan-julukannya. Terus ada lagi Al-Allamah. Kalau di tradisi Syiah ada lagi Mulla ya, Mulla itu atau apa lagi ya? Ayatullah, Ayatullah atau Hujjatullah misalnya. Kalau di Syiah itu lebih gelar-gelarnya itu lebih menunjukkan apa ya? Ada dimensi keilahiannya gitu. Tapi kalau di Sunni yang seperti itu nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau di Syiah itu ada dimensi keilahiannya untuk julukan mereka kepada para ulama mereka kayak Mulloh ya atau Hujjatullah atau misalnya apalagi ya Ayatullah itu kan sangat tinggi sekali gelarnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Mungkin siapa ya? Bu apa? Ada yang mau mungkin? Silakan Bapak Ibu. Pak Syukri ada? Bu Kiptiah aja lah ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warubbama kana hadzal mauqif madfu'an Mauqif itu bimuyulihi. mauqif fafifu. Maaf, ada nggak jelas di laptop saya, ini kurang Oh jelas. ya. Ayo, saya ulang. Warubbama kana hadzal mauqif madfu'an bimuyulihil muayyadatu lisultatil hakimah bisyakli am. Idh kanat al-Ghazali wathiqus sillah bisalatinus salajiqati wal khulafail al-abasiyin. Oke. Kita lihat ya yang nomor 2. Warubbama kana hadzal mauqif. Ini bacanya adalah mauqifu karena isim kana ya. Iya, iya. Kana hadzal mauqifu. Warubbama kana hadzal mauqifu.
Oke. Kemudian ada khobar kana. Khobar kana kan harus mansub ya. Mansub. Mansub. Madfu'an itu. Madfu'an. Itu. Iya. Nah, kebetulan di sini dafa'at fa'u bi ya. Artinya itu didorong oleh Nabi. Oh, iya. Barangkali sikap Imam Al-Ghazali ini, maksudnya yang membela Yazid, sikap Al-Ghazali yang membela Yazid bin Muawiyah tadi, madfu'an, didorong, bi oleh muyuli kan? Kecenderungan. Ya, Iya, muyuli hi, muyulihi. dengan Kecenderungannya. kecenderungannya Al-mu'ayyidatu. tadi dibacanya al-mu'ayyidati Al-mu'ayyidati. ya, yang mendukung ya, dengan kecenderungan yang mendukung li sultani terhadap ya as-sultati, otoritas atau kekuasaan ya, atau lisultatil hakimati, terhadap pemerintah, kayak gitulah. Oh, sultah itu pemerintah. Ya, sultatil hakimah itu berarti pemerintah yang berkuasa. Pemerintah ya. Dengan bentuk yang umum. Ya, bisyaklin amin, pada umumnya begitu. Oh, pada umumnya. Idkanat Al-Ghazali itu wathiqo as-silati. Wathiqos silati. Ya, memiliki hubungan yang erat dengan Kesultanan Saljuk. Ya, dengan Kesultanan Saljuk. Ya, bisalatini salajikoti, dengan Kesultanan Saljuk, wal khulafai al-abbasiyyin, dan para khalifah Abbasiyah al-abbasiyyin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan ya, di sini kita menemukan ada konstruksi muyulihi al-muayyidati. Begitu. Ini konstruksi apa ini? Kalau kita baca dari materi kemarin. Muyulihi ini apa? Muyulihi. Masdar apa tadi? Enggak, gabungan antara muyul dan hi itu jadi apa namanya? Jar majrur. Betul, jar majrur B ya, dengan muyulihi. Tapi yang muyulihi saja, muyul dan hi itu muyul jamak taksir ya, Ustaz? Iya, jamak taksir. Al-muyul itu kan digabung dengan huwa, jadi kan muyuluhu. Karena ada B jadi muyu. Idhofah itu ya, Ustaz? Nah, iya. Ini namanya idhofah. Begitu. Kemudian di depannya ada al-muayyidati. Nah, ini namanya apa berarti? Bimuyulihi al-muayyidati. Berdasarkan materi kemarin. Mudhaf ilaih itu kayaknya. Ya. Mudhaf ilaih kan itu yang hi itu punya fungsi ganda toh. Mudhaf dan mudhaf ilaih, terus al-muayyidi mudhaf ilaihnya. Kalau lihat yang kemarin mungkin apa begitu. Bukan naat itu? Wah, ini naat namanya. Naat ya. Tapi ya, al yang dengan yang mana itu, Ustaz? Oh, al-mauqif. Bukan. Maksudnya mensifati yang mana? Mensifati dengan muyul. Muyulnya ma'rifat. Tapi ya, kan? Oh, muyul tidak menggunakan al itu bisa. Didafatkan ma'rifat. Kan kalau iya, betul sekali. Kalau idhofat itu mudhof itu pasti ma'rifat. Ya, pembentukan ma'rifatnya itu tergantung pada kata di depannya. Iya, isim ma'rifat yang idhofah bisa. Ini kan asalnya begini. Al-muyul ya.
ditambah huwa kan? Iya. Begitu. Kemudian ditambah muayyidatun. Muayyidatun, begitu. Nah, jadinya lah muyul dan tambah huwa jadi apa ini? Ini kan jadi mudhaf. Ini berarti Iya, mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Ini jadinya apa? Muyul kan? Iya. Iya. Nah, begini. Muyul. Huwanya menjadi Mudhaf ilaih. ya menjadi mudhaf ilaih. Jadinya adalah hu kan? Muyuli. Iya. Iya. Muyulihi. Awalnya sebelum dimasukin bi kan jadi muyuluhu. Sekarang muayyida, muayyid itu menjelaskan ke mana? Menjelaskan ke muyul kan? Heeh. Nah, ini. Menjelaskan ke muyul yang di sini. Iya, menjelaskan muyul. Iya. Kalau seandainya gunya ini dijelasin oleh al-muayyid, muayyidah jadinya apa? Begini kan jadinya? Iya. Iya. Tapi karena Oh ya kan jamak. Karena itu kan jamak taksir kan, jadi Iya, jamak jadi di mu'annas. jamak taksir yang ghair akil kan, tidak berakal. Iya, udah akhir. Makanya dia harus apa? Mufrad mu'annas ya. Mufrad mu'annas. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya akhiri kelas ini, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Silakan. Kalau mau baca itu suka bingung dulu, Pak. Takut salah. Ya, santai aja. Nah, kebetulan untuk besok ya kita masih ini ya teksnya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa persiapan nanti sebelum ke materi berikutnya ya mungkin kita akan baca teks ini dulu ya Bapak Ibu untuk besok. Mungkin bisa dipersiapkan saja untuk analisis kata per katanya begitu berdasarkan pengetahuan nahwu shorof yang sudah kita pelajari bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan materi kita besok ya. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz.